Ya, terima kasih Aneka. Rukun tetangga atau RT memang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai lembaga pemerintahan terendah. RT bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mengurus administrasi kependudukan di lingkungan masyarakat. Lantas, berapakah besaran gaji ketua RT di masing-masing daerah? Mari kita lihat ulasannya di berapa gaji ketua RT di Indonesia. Tapi kita lihat dulu begitu ya, posisi ketua RT ini apa saja tugasnya. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, ketua rukun tetangga atau RT memiliki peran yang penting dalam menjaga keteraturan dan juga keharmonisan lingkungan masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintahan. Kelurahan ketua RT bertugas untuk menyalurkan informasi, menjaga keamanan, serta mengawasi kondisi sosial di lingkungannya. Secara administratif, ketua RT sendiri bertugas untuk mengurus dokumen kependudukan seperti surat pengantar KTP, KK, dan juga surat domisili. Ketua RT juga menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antar warga serta mengkoordinasikan kegiatan sosial dan juga gotong royong. Di sisi lain, ketua RT juga memiliki fungsi sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah. Ketika ada program bantuan atau kebijakan pemerintah, ketua RT lah yang berperan untuk mensosialisasikan dan juga memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Tidak hanya itu, ketua RT juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan warga dengan mengawasi kedatangan pendatang baru dan memfasilitasi rapat-rapat kewargaan. Kita lihat kalau sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, pasal 7, RT sendiri masuk ke lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, bahwa di ayat 1 diatur bahwa RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 tugasnya adalah membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemudian menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Ini konteksnya adalah berkaitan dengan LKD yang salah satunya adalah ketua RT. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana mekanisme pemilihan ketua RT. Ketua RT sendiri dipilih oleh masyarakat atau warga dan ditetapkan oleh lurah atas nama wali kota. Pengurus RT harus merupakan penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga. Menurut Profesor Parlagutan Silitonga dalam bukunya yaitu Kompetensi Pemimpin dan Solusi HAM Berat, pemilihan ketua RT sebenarnya bisa dilakukan secara voting atau penunjukan secara turun-temurun. Hal ini membuat setiap daerah memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa kepala RT yang akan bertugas melayani warga. Kita lihat, tapi kalau dari aturannya atau dari regulasi yang sama, tapi dari pasal 3 begitu, di mana di ayat 2 disebutkan bahwa pembentukan LKD, yaitu tadi ketua RT adalah bagian dari LKD, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dengan memenuhi syarat, yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945, kemudian syaratnya adalah berkependudukan di desa atau di kota setempat, kemudian keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian memiliki kepengurusan yang tetap, memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan yang terakhir tidak terafiliasi kepada partai politik. Itu ya mekanisme pemilihan ketua RT di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan besarnya, sebenarnya berapa sih gaji dari ketua RT di sejumlah daerah di Indonesia? Meskipun sering dianggap sebagai bentuk pengabdian sosial, sejumlah pemerintah daerah memberikan insentif atau bantuan operasional bagi ketua RT. Besaran gaji atau insentif ketua RT telah diatur dalam keputusan gubernur di masing-masing provinsi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, di beberapa daerah misalnya seperti Jawa Tengah, ketua RT mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah daerah untuk mendukung atau melaksanakan tugasnya. Sejumlah pemerintah daerah juga memberikan berbagai fasilitas bagi ketua RT. Sejumlah daerah memberikan insentif atau honorarium bulanan yang bersumber dari APBD dengan besaran yang berbeda-beda. Dan tidak hanya itu saja, ketua RT juga bisa mendapatkan dukungan berupa operasional seperti seragam, peralatan kerja, ruang pertemuan RT untuk menjalankan kegiatan administratif. Di beberapa wilayah, ketua RT juga mendapatkan fasilitas tambahan seperti misalnya asuransi kesehatan atau bantuan komunikasi berupa pulsa atau kuota internet untuk memudahkan koordinasi dengan warga. Meski demikian, fasilitas yang diterima bervariasi ya, tergantung kebijakan pemerintah di daerah masing-masing. Kita lihat kalau secara besaran atau dari gaji pokok di beberapa daerah di Indonesia, yang paling tinggi adalah Jakarta yang pastinya sebesar 2 juta per bulan, di mana besaran tersebut tertuang di keputusan Gubernur Provinsi Daerah DKI Jakarta nomor 1674 tahun 2018. Selanjutnya kita lihat di Bandung 300.000 per bulan tapi ditambah BPJS Kesehatan, di Jawa Tengah 300.000, Pontianak
anak cukup tinggi 1,5 juta, tapi ini untuk per tahun. Pemirsa, berarti 125.000 per bulan, berarti cukup kecil. Kemudian di Padang 245.000, di Palembang 1 juta, kemudian di Bekasi 416.000, Semarang 600.000 per bulan, di Yogyakarta 290.000 per bulan beserta dengan BPJS Kesehatan, dan ada di beberapa daerah lainnya. Tapi yang menjadi highlight adalah memang Jakarta lah yang memiliki gaji pokok ketua RT paling tinggi di Indonesia. Dengan beragamnya kebijakan di setiap daerah, besaran gaji dan fasilitas ketua RT memang tetap tergantung pada anggaran dan juga prioritas pemerintah daerah setempat. Namun yang jelas, peran dari ketua RT ini memang sangat krusial dalam menjaga keharmonisan dan juga keamanan di lingkungan. Oleh karena itu, dukungan dan juga apresiasi terhadap mereka menjadi hal yang penting untuk terus diperhatikan.